tentang jejak sejarah persatuan Indonesia. Bagaimana beliau aktif di dalam kegiatan-kegiatan untuk menyerukan cinta tanah air, anti penjajahan. Banyak sekali, nggak perlu kami jelaskan karena luar biasa, apalagi nanti juga ada para narasumber ya, mulai dari Majlis A'la, lalu juga seruan tasyabuh ya, lalu juga kita lihat misalnya resolusi jihad, itu yang luar biasa yang kita lihat bagaimana beliau menggunakan spirit keagamaan untuk ya, melawan penjajah. Saya kira itu nanti juga perlu digali dalam muktamar pemikiran Mbah Hasyim bahwa memang dari sisi perjuangan beliau ada spirit keagamaan yang dimunculkan di dalam melawan penjajahan. Saya nggak tahu ini nanti apakah masuk kategori politik identitas atau enggak. Ya, mungkin dipilah-pilah seperti apa. Jangan sampai tasyabuh lalu resolusi jihad ya, itu juga nanti jangan-jangan nanti diplesetkan, loh Mbah Hasyim dulu kok politik identitas dan sebagainya. Saya kira banyak sekali yang harus digali dari pemikiran-pemikiran beliau. Jadi jejak tentang sejarah persatuan Indonesia itu ya, idza utliqa sejarah persatuan Indonesia yuradu bihi Mbah Hasyim. Saya kira itu mutlak. Jadi kalau beliau itu seorang wali itu sudah apa? Sudah muttafaq alaihim. Semuanya menyepakati, nggak ada sisi wah wali kok ngene, ulama kok ngene, nggak ada. Beliau itu sampai pernah ditahan ya, pernah dipenjara ketika memperjuangkan kemerdekaan. Beliau didekati oleh Belanda pada saat itu ataupun juga sampai pada masa pendudukan Jepang. Beliau menunjukkan sosok yang kuat sekali kealimannya. Jadi itu yang pertama, persatuan Indonesia ya adalah Mbah Hasyim. Idza utliqa persatuan Indonesia yuradu bihi Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi IKPT menjadi sangat strategis ya jika kita bicara tentang konsep kebangsaan, konsep wawasan kebangsaan, bagaimana merumuskan atau praktek persatuan Indonesia itu ya pakai kurikulum model Mbah Hasyim Asy'ari. Inilah pentingnya tadi saya sampaikan kepada Pak Rektor, IKPT mungkin punya program-program yang bisa membumikan pemikiran-pemikiran Mbah Hasyim Asy'ari. Teman-teman kami di Jakarta, apakah itu pengusaha, ya, birokrat, politisi dari kalangan menengah ke atas, itu kalau ingin menyekolahkan anaknya agar mengenal NU, mengenal Mbah Hasyim lebih jauh itu susah. Karena apa? Karena memang masih jarang sekali sekolah-sekolah, apalagi yang bertaraf internasional. Sekarang kan orang penginnya itu ya ada keseimbangan antara materi-materi ya yang sekarang ini sedang berkembang ya, juga keinginan karena orang tuanya pernah nyantri ya, ingin juga ada materi-materi yang dari pesantren, dan itu susah ditemukan di beberapa daerah perkotaan. Kalau kita ingin, mungkin kita cek itu perbandingannya sekitar 2:10 sekolahan dari Minhum, kita hanya punya 2 sekolah internasional atau sekolah yang memang unggulan. Saya kira IKPT harus punya, dan teman-teman yang lain ya di Nahdlatul Ulama mendorong bagaimana agar lembaga pendidikan yang kita punya itu betul-betul bisa menjadi tempat bagi para orang tua untuk menyekolahkan anaknya, terutama yang ada di perkotaan-perkotaan. Para Bapak Ibu sekalian, para kiai, para ibunya yang Allah hormati, yang
juga menjadi perhatian kita adalah Mbah Hashim ini menjadi role model tentang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, bicara tentang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ya Mbah Hashim. Jadi praktek moderasi beragama, praktek keberagamaan yang ala Indonesia itu ya saya kira ya saya yakin sekali itu adalah konsep yang memang dijawantahkan oleh Mbah Hashim Asy'ari. Jadi satu kebanggaan tersendiri saya kira jika kita Indonesia mampu dalam arti mengkampanyekan atau dalam tanda petik menjual ya manhaj Mbah Hashim Asy'ari ini dalam pergaulan internasional. Saya kira ya bukan sesuatu yang berlebihan. Ya, kita buat ya kita sampaikan ke dunia internasional bahwa ini manhaj Islam ya ala Mbah Hashim Asy'ari yang telah terbukti melalui Indonesia ini betul-betul menampilkan sosok Islam yang ya moderat, Islam wasatiyah. Jadi mungkin Prof. Maskuri juga bisa memulai ya dengan gambaran-gambaran kita yang punya Mbah Hashim ini akan menjadi role model Islam ya di dunia internasional. Apalagi kalau kita bicara tentang konsep pertahanan keamanan, saya kira Mbah Hashim juga punya banyak praktek tentang bagaimana pertahanan keamanan, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu ala Mbah Hashim Asy'ari yang telah dipraktekkan, bukan hanya ditulis, bukan hanya dibicarakan saja, bukan hanya dibuat pengajian saja, tetapi juga dalam sebuah praktek pergerakan beliau mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, para rawuh yang kalau hormati, saya selaku anggota MPR RI sangat apresiasi atas kegiatan pada siang hari ini dan juga rencana kegiatan terkait dengan seminar atau muktamar pemikiran Mbah Hashim Asy'ari yang nanti betul-betul akan mengembalikan ya memastikan pada akhirnya perjalanan Islam Indonesia itu betul-betul menjadi Islam yang penuh damai. Pilihan mengambil jalur damai dalam kehidupan kebangsaan kita ini menjadi satu praktek yang kita ketahui dalam sejarah Mbah Hashim Asy'ari. MPR RI ya sebagai lembaga yang punya kewenangan penuh ya di dalam mengamandemen konstitusi ya. Penting untuk nantinya juga banyak diisi oleh para tokoh yang punya latar belakang pesantren. Kenapa? Karena Mbah Hashim juga sudah mempraktekkan Mbah Wahid Hashim juga sampai kepada Gus Dur sekarang ini ya, melalui kader-kadernya di berbagai partai politik. Saya kira juga ini harus didukung agar lebih banyak lagi ya representasi para tokoh-tokoh, para ulama-ulama yang bisa punya peran di berbagai lembaga pemerintahan termasuk juga di MPR RI. Jangan sampai misalnya nanti ya ada ikhtiar upaya-upaya mengamandemen, nanti peran dari para ulama, peran dari para tokoh-tokoh pesantren itu tidak bisa maksimal. Saya kira ini harus ada antisipasi karena kita sudah masuk 70 tahun lebih ya, saya kira menjelang 1 abad ya. Insya Allah walaupun saya sekarang di politisi ya 15 tahun ini di politik, tetapi alhamdulillah pernah ngawulo khidmah sebagai Ketua Ma'arif NU Cabang Lasem, Pak Kiai Fauzan.
lumayan. Dulu hampir saya itu ya kalau nggak jadi politisi mungkin ya insya Allah ya pinginnya jadi Rois Suriah NU dulu. Cita-citanya gitu ya. Sudah pernah jadi Ketua Ma'arif NU Cabang Lasem bersama dengan Gus Zaim dulu. Terus ditugaskan oleh beliau-beliau ke Jakarta, ya sekarang dinikmati saja sebagai seorang politisi yang alhamdulillah sudah 3 periode ini di DPR MPR RI. Mugi-mugi kita sedaya kanthi kegiatan seminar menika ya saged bisa mendapatkan keberkahan berkah ya saged dados santrinipun Mbah Hasyim ingkang nderek didongaaken husnul khotimah sak keluargane, amin Allahumma amin. Mekaten para rawuh, para bapak, para ibu sedaya ingkang kula hormati, kula nyuwun agung pangapunten ingkang kathah. Mbok bilih wonten kekhilafipun dalam atur kawula lan ngapuntene nggih mangke mboten saged tuntas nderek kegiatan ini sampai selesai. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.